salah satu jalan yang terkenal paling angker di Indonesia. Ini tuh disebut-sebut sebagai tanjakan penganten yang terletak di Garut, Jawa Barat. Konon katanya di tanjakan ini seringkali terjadi kecelakaan yang memakan korban. Dan biasanya korban tersebut adalah pasangan pengantin, cu. Sampai-sampai ada mitos yang tersebar bahwa kalau ada pasangan pengantin mau lewat di sini, mereka itu harus turun dulu dan berjalan melewati tanjakan tersebut. Baru kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Ada yang tinggal di Garut tahu tentang kisah ini nggak? Halo, selamat sore Sobat 7 Kepo. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Gue mau ngucapin terima kasih banyak yang udah join di livecast via Facebook, Instagram, dan YouTube. Oke, sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang bertalenta bercerita di TikTok dan YouTube juga. Penasaran siapa dia? Yuk kita lihat dulu yang satu ini. Kalau kalian disuruh tinggal di sini, kalian mau nggak, cu? Tapi rumah ini memiliki sejarah kelam yang mengerikan. Usia bangunannya udah sekitar 400 tahun yang lalu, terletak di pedesaan Norfolk, Inggris. Jadi sejarahnya seorang pria yang bernama Charles Townshend mendengarkan tentang rumor perselingkuhan dari istrinya yang bernama Dorothy. Karena rasa sakit hatinya, dia pun mengurung Dorothy di sebuah penjara bawah tanah yang ada di rumah ini, sampai dengan Dorothy kehilangan nyawanya. Dan sampai sekarang rumah ini tuh terkenal banget dengan keangkerannya. Sering terlihat sosok wanita bergaun coklat yang dikenal dengan Brown Lady yang menghantui rumah ini. Itu dia bintang tamu kita hari ini, Tenny Amelia Putri. Halo Tenny. Halo Kak. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya? Selamat sore. Baik, kabar baik. Lagi di mana nih Tenny? Tani sekarang lagi di Bengkulu nih Kak. Wah, lagi di Bengkulu. Kebetulan lagi pulang kampung. Tenny, hari ini kita mau cerita-cerita bareng Sobat 7 nih. Pasti Sobat 7 udah gak sabar ya. Untuk awalannya, apa sih yang membuat Tenny nih membuat konten video TikTok bercerita gitu? Oke, jadi awal banget sebenarnya dari kecil Tani tuh bener-bener suka banget yang namanya dengerin mama cerita. Itu yang awal banget menginspirasi Tenny. Jadi mama tiap kali mau bobo ataupun sore-sore lagi ada waktu luang, dia sering kali cerita. Banyak cerita dari legenda, terus juga kadang yang horor-horor, tapi selalu ada kayak moral value-nya. Jadi Tani bisa ambil kesimpulan untuk lebih gimana ya, lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi sejak setahun yang lalu Tani tuh jadi ada ide, gimana kalau aku bikin juga nih di sosial media kayak di YouTube, Instagram atau di TikTok. Siapa tahu ya kan ini juga disukai sama orang-orang dan ternyata alhamdulillahnya disambut baik sama teman-teman yang ada di sosial media. Oke, kalau misalnya kita lihat nih dari konten TikToknya, biasanya tuh ceritanya tentang cerita serem, betul? Cerita serem ada, yang lucu-lucu juga ada. Jadi apapun minat Tenny biasanya kalau menurut Tenny, oh ini menarik ya, Tenny akan ceritain lagi gitu. Biasanya lebih sering kemana sih ceritanya? Cerita misteri kah atau cerita dongeng kah? Biasanya kan dari kontennya banyak nih kita ngelihatnya nih udah followersnya. Banyak. Iya, misteri sebenarnya awal banget tuh misteri. Nah, setelah disambut baik, terus juga banyak yang request, Kak sekali-sekali yang lucu dong, Kak sekali-sekali yang menghibur dong gitu. Variatif. Akhirnya tadi makin kayak kreatif lagi untuk bikin hal-hal baru lagi gitu. Tapi menarik-menarik banget sih cerita-ceritanya. Lebih ke, berarti kalau misalnya Tenny ini lebih sering ke storytelling, betul storytelling ya? Ya, benar-benar. Okay. Storytelling atau dari film yang Tenny tonton menurut Tenny bagus, biasanya Tenny rekomendasiin tuh buat teman-teman di sosial media juga ikutan nonton film itu gitu. Kadang Tenny ceritain sedikit spoiler bikin orang kepo kayak gitu sih. Biasanya waktu kecil tadi kan Tenny bilang nih sering diceritain sama orang tua, itu lebih ke legenda atau yang berkaitan dengan film-film bioskop atau gimana nih? Apa sinetron jangan-jangan? Kalau mama sukanya tuh kayak legenda gitu. Misalnya dari kampung halaman Tenny sendiri ada legenda tentang Muning Raib namanya. Legenda itu bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta, tapi kemudian dia berkhianat yang
bikin akhirnya dia kehilangan orang itu gitu. Jadi kayak banyak moral value yang bisa Tenny ambil nih, oh kayak gini, nggak boleh kayak gini gitu. Biasanya mama kasih cerita-cerita yang ada hal-hal yang bisa Tenny tarik kesimpulannya gitu. Kalau dari semua cerita, yang paling senang diceritain dan paling favorit menurut Tenny apa? Ada mama cerita tentang hantu gede, jadi itu kadang mama juga cerita tentang hantu-hantu gitu. Nah jadi ya. kayak hantu itu tuh dia baik sama orang yang ada di rumah itu, tapi orang itu sering kali kasih dia makan gitu. Jadi kayak kita walaupun sama orang yang maksudnya hidup berdampingan walaupun berbeda, tapi kita harus tetap saling ngebantu. Itu Betul, kan simbiosis. ada hal-hal yang positifnya diambil tuh. Jadi tadi suka banget tuh hantu itu kok bisa temenan sama manusia gitu. Selain konten-kontenan nih, kan selain di TikTok, YouTube, dilihat-lihat nih suka nyanyi ya? Betul nggak sih suka nyanyi? Iya, sebenarnya basicnya Tenny banget tuh nyanyi. Jadi sebelum pandemi kemarin itu belum berfokus ke konten creator, lebih ke nyanyi. Tenny juga ciptain lagu sendiri, sempat gabung ke label. Tapi selesai kontrak akhirnya Tenny sempat produserin diri sendiri, bikin video klip sendiri, ciptain lagu sendiri. Nah, tapi sejak pandemi itu Tenny ngalamin yang kayak kesulitan banget, nggak ada job, terus juga udah jarang banget kan bisa tampil nyanyi. Akhirnya lebih kayak mikir hal apa ya yang bisa Tenny lakukan gitu sesuai dengan hobi Tenny. Nah makanya akhirnya ada ide buat jadi content creator gitu. Wah, berarti multi talenta ini udah pasti multi talenta sih ini Tenny. Amin. Tapi kalau misalnya boleh, amin. Tapi kalau misalnya boleh kita tahu nih Sobat Uji juga, emang dari kecil suka nyanyi atau dilatih mama atau emang udah passion gitu? Bisa dikatakan passion juga, bisa dikatakan hobi juga, benar-benar suka banget. Jadi memang dari kecil suka ikut lomba nyanyi. Tapi kan Tenny orang daerah nih aslinya. Sejak tamat SMA baru ke Jakarta. Jadi memang suka nyanyi, lomba, bahkan pernah jadi juri gitu. Saking sukanya gitu sama dunia musik. Terus juga Tenny ada cerita lucu sedikit sih kalau waktu zaman SMA. Jadi waktu itu Tenny kan sempat dapat juara gitu lomba. Nah terus disuruh ke depan bareng sama teman-teman. Ketika teman-teman lain ditanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dokter, saya mau jadi guru gitu-gitu. Nah tapi Tenny jawabnya saya mau jadi artis. itu udah dari hati ya, dari hati betul. Disorakin satu sekolah, tapi akhirnya guru-guru sempat ya kayak di sosial media ngucapin selamat. Wah Tenny apa yang kamu katakan kamu bisa kejar betul. gitu. Emang biasanya tuh omongan dari diri sendiri, keyakinan dari diri sendiri itu emang jadi kenyataan. Betul itu Tenny. Bener, walaupun saat itu sih rada malu juga kan waktu disorakin, karena kan kampung Tenny cukup jauh dari ibu kota, jadi kayak jadi artis itu hal yang nggak mungkin gitu kan. Di mana sih? Emangnya kampungnya di mana? Ini kan dari Curug Bengkulu, jadi ada provinsi Bengkulu, tapi ini di kabupatennya lagi itu udah deket arah pegunungan gitu sebenarnya. Tapi berarti sampai sekarang masih stay di Jakarta, tapi ini lagi pulang kampung gitu ya? Ya ini lagi pulang kampung karena ada kangen juga sama mama papa ya kan, pulang dulu udah sekitar hampir 1 bulan. Baru deh balik lagi ke Jakarta. Karena sekarang kan juga content creator bisa dari mana aja kerjanya. Betul. Sekarang content creator itu udah fleksibel, bisa dari mana aja buat kontennya. Nah ngomong-ngomong tentang content creator dan juga nyanyi. Biasanya pasti kan ada hal yang paling menarik dan berkesan nih. Selama menjadi content creator, hal yang paling berkesan menurut Tenny itu apa? Kalau jadi content creator, apalagi Tenny kan suka membagikan informasi. Jadi ngerasa kayak senang ya ketika orang lain tahu informasi itu dari kita gitu. Kadang kan ada beberapa informasi yang menurut Tenny, wow ini aku baru tahu loh. Jangan-jangan banyak teman-teman di rumah yang belum tahu tentang informasi ini. Jadi aku bikin supaya teman-teman juga pada tahu gitu kan. Dan ternyata ngelihat di komen, wah Kak terima kasih ya informasinya. Nah itu jadi sangat berkesan gitu. Tenny ngerasa, wah bersyukur deh bisa bikin konten seperti ini dan ditonton sama banyak teman-teman di rumah yang bikin Tenny jadi ada manfaatnya rasanya gitu. Lebih kebanggaan ke diri sendiri juga gitu ya. Iya betul. Kalau misalnya untuk membuat konten nih, biasanya kan dari nge-review film, ngejelasin film juga, itu konten-konten itu pasti ada strateginya dong. Nah kira-kira bisa dijelasin nggak sih atau nggak diceritain ke Sobat Uju, gimana sih cara bikin konten-konten yang berkualitas gitu untuk kepuasan diri sendiri dan juga udah pasti untuk para tiktokers nih.
Bener-bener. Nah, jadi kalau menurut Tani, bikin konten itu sebenarnya nggak ada strategi yang terlalu gimana-gimana sih. Oke. Yang penting konten kita itu nyaman dilihat sama diri kita sendiri dan Betul. sama orang lain. Jadi kita lihat kira-kira wajah aku kelihatan ya sih, kira-kira yang aku jelasin ini gimana ya, bakalan nyampe nggak sih sama yang ngedenger gitu. Jadi aku lebih ke gimana caranya pencahayaannya ada bagus Oke. gitu kan ya, walaupun sederhana tapi bisa ditonton dengan enak dan nyaman. Dan ketika orang bisa nonton video kita sampai habis, ya kan namanya juga kita kayak di YouTube atau di Betul. TikTok, bagaimana caranya orang menonton video kita sampai habis supaya mereka tuh merasa tertarik gitu kan. Jadi video kita akan direkomendasiin lagi nih, siapa tahu bisa viral kayak gitu. Betul strateginya. Kita lihat ini ada kontennya, ada dance, terus abis itu ada storytelling, ada menyanyi juga. Nah, biasanya ini kita lihat dari TikToknya itu followersnya udah 7,8 juta nih. Iya, Nah, bener sekali Kak. dari followers ini kita mau tahu biasanya kan antara sesama influencer atau tiktokers itu kan pasti punya komunitas atau biasanya mereka saling berkomunikasi lah untuk engagement dan juga untuk lebih ke relasi. Kalau Tani gimana nih biasanya? Iya, Tani sendiri juga banyak menjalin pertemanan dan persahabatan sama teman-teman konten creator juga. Kadang-kadang waktu Tani di Jakarta sempat ketemu, kita sharing gitu. Terus saling support juga ketika kayak Tani punya karya, kayak Tani ciptain lagu tuh. Nah, tiba-tiba teman-teman juga pakai tuh lagu Tani buat di kontennya mereka gitu. Kayak saling support juga. Betul. Bagus. Itu gunanya untuk membangun relasi juga antar creator ya. Betul. Iya. Kalau misalnya nih dari semua konten Tani, dance, nyanyi, cerita, mana sih yang paling disuka? Ini paling suka cerita sih, jujur, karena memang dari kecil hobi didengerin cerita, terus juga hobi cerita juga, sampai maksudnya zaman sekolah juga kayak storytelling atau apa suka banget. Jadi ketika tadi bikin konten cerita terus diterima sama sobat-sobat teman-teman semuanya, jadi kayak ngerasa oh seneng ya gitu, sesuai dengan hobi Tani. Kalau misalnya untuk proyek kedepannya, kan ini kan kita udah pulang, kita ini kan mau pulang nih, mau ke Jakarta, ada nggak sih proyek mendatang atau misalnya untuk konten-kontennya nih, kedepannya nih kayak gimana sih Tani? Iya, tentunya Tani lebih bakalan makin aktif lagi, selain dari YouTube video panjang, terus juga ada short YouTube. Betul. Dan juga ada rencana ke TV juga sih, kayak ada beberapa tawaran sinetron gitu Kak. Itu udah mulai karirnya membangunnya dari tahun berapa itu berarti ya? Sampai sekarang ini udah. Kalau untuk karir nyanyi sama sempat nge-host juga pernah. Nah, itu sejak 5 tahun lalu. Itu dari tahun 2016. Nah, tapi kalau yang namanya hobi sih dari zaman sekolah, Tani sering banget kayak MC atau lomba nyanyi gitu kan. Tapi mulai berkarir di Jakarta itu sejak tahun 2016. Nah, terus kalau untuk konten creator itu baru 2020 lalu, jadi baru sekitar 1 tahun. Oh, wah berarti cemerlang banget ini kalau kita lihat ya. Amin. Iya sih. Bersyukur banget sih di masa pandemi kayak gini. Awalnya yang kayak ngerasa kesulitan, waduh nggak ada job, sempet yang kayak stres juga kan. Betul. Gimana ya gitu. Akhirnya mulai coba untuk kreatif di sosial media dan diterima, itu rasanya kayak bersyukur banget, makanya jadi aktif gitu. Jadi makin aktif, jadi fokus banget juga. Biasanya inspirasi untuk menjadi membangun karakter konten-konten itu kira-kira dari mana sih inspirasinya, atau nggak ada nggak sih favoritnya? Oke, inspirasi biasanya Tani memang suka nonton ya, Tani suka nonton film, pasti, betul. Terus juga Tani sering cari tahu nih kalau daerah sini apa ya legenda-legendanya gitu-gitu. Tani memang hobi cari tahu gitu, memang kepo sih sebenarnya. Wah, sesuai nih sama Sobat 7 Kepo, betul. Berawal dari kepo ya, kemudian ketika Tani tahu bagi Tani itu menarik, wah ini harus nih Tani bikin kontennya nih gitu. Biasanya kalau misalnya untuk ngebuat konten, ngikutin request penonton juga nggak sih? Juga, jadi kalau misalnya ada video yang lumayan rame gitu kan, nah kadang penonton juga ikutan komen, Kak ceritain ini dong, bagus Kak ceritanya gitu, ceritain ini dong gitu. Banyak yang komen-komen kayak gitu, pastinya Tani list buat diceritain selanjutnya juga. Ngomong-ngomong tentang review film nih, pasti udah tahu nih kalau misalnya Sobat 7 yang paling film terbaru dari Netflix adalah Squid Game nih. Nah kira-kira Tani udah nge-review atau belum nih?
Kalau untuk review belum, tapi udah nonton ya episode-nya. Udah Seru sampai tamat. banget. Seru-seru emang, Iya, betul ini seru. bener-bener lagi viral banget. Jadi tadi apapun yang terbaru, pastinya Teni nonton nih gitu. Kalau untuk nge-review belum. Biasanya Di sosial kalau misalnya media. kalau nonton itu biasanya via Netflix kah? Atau misalnya kan sekarang kan bioskop tuh udah mulai buka lagi nih. Biasanya referensinya nontonnya via Netflix kah? Atau Disney Plus? Atau Iya. misalnya browsing-browsing sendiri? Benar, lebih ke Netflix. Biasanya kayak gitu sih. Selalu kayak update apa sih yang lagi viral, film-film yang lagi terbaru gitu. Pastinya selalu pengen ngikutin. Nah, udah pasti tentunya profesi Teni hingga berhasil menjadi influencer besar, menginspirasi Sobat 7 di rumah. Ada tips nggak dari Teni untuk yang berniat mengikuti jejak Teni menjadi influencer dan content creator? Oke, buat yang pengen jadi content creator, influencer, yang pertama adalah percaya diri. Dan Oke. percaya kita bisa menampilkan yang terbaik gitu. Dan tentunya tekun, karena kadang sebagai content creator kita mungkin akan dikasih kecewa dulu di awal gitu. Kita bikin, wah udah bagus-bagus nih, udah susah-susah kok nggak ada yang nonton ya. Tapi Iya. jangan pernah nyerah. Terus, lakukan terus. Sampai di titik dimana video kita tuh ada yang viral, nanti Oke. bakalan nyamber ke video lainnya. Yang penting kita melakukan yang terbaik dan udah bikin konten yang terbaik versi kita gitu kan. Dedikasi, betul. Benar, jadi ketika nanti ada yang viral pun bakalan merambat ke semuanya gitu. Jadi yakin aja, jangan pernah nyerah ketika satu video belum naik, bikin lagi gitu. Yang penting jangan menyerah, percaya diri, dan seperti kata Teni, pokoknya hajar terus sampai viral. Aja terus, Betul. kita nggak tahu rezeki kita di kapan gitu. Oke Teni, makasih banyak atas waktunya. Sobat 7 udah pasti terhibur banget. Dan senang Sama-sama, sekali kedatangannya Kak. Teni. Sama-sama, makasih banyak. Bye Teni. Bye! Oke, itu dia wawancara kita bareng Teni. Buat Sobat 7 yang ketinggalan jangan khawatir, karena bisa nonton di livecast via Instagram, Facebook, dan YouTube juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.